Halo sobat semuanya, selamat datang di channel Aarum. Inilah video pertama di channel ini. Oh iya sobat, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa kalian klik tombol subscribe channel ini dan klik juga lonceng notifikasinya agar channel ini terus berkembang dengan update video-video alur cerita film yang lainnya. Film anime yang berjudul Dokyu Hentai HX Eros menceritakan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menjadi pahlawan super dengan kekuatan unik, yaitu kekuatan yang berasal dari nafsu birahi untuk melawan monster-monster alien yang akan menyerap energi eros atau hasrat nafsu seksual manusia. Jika dibiarkan, maka angka kelahiran akan menurun dan tentunya populasi umat manusia akan menjadi punah. Di awal film, kita akan diperlihatkan dua orang anak kecil, laki-laki dan perempuan yang diserang oleh monster Kiseichu. Yang dimana monster Kiseichu ini hanya sempat menyerap hasrat nafsu birahi si anak perempuan saja. 5 tahun kemudian setelah kejadian itu, dua anak kecil tadi sudah beranjak remaja. Mereka berdua sekolah di SMA dan juga di kelas yang sama. Enjoreto yang sebelumnya anak laki-laki tadi kini sudah beranjak remaja. Enjoreto dengan dibantu paman Ano yang merupakan seorang ilmuwan cabang kota Saitama kemudian menjadikannya salah satu dari 5 anggota HX Eros. Hoshino Kirara yang sebelumnya anak perempuan tadi juga sudah beranjak remaja. Tapi semenjak energi eros atau hasrat birahinya diserap oleh monster Kiseichu, Hoshino Kirara berubah menjadi gadis yang jutek dan dingin terhadap semua laki-laki, termasuk kepada teman masa kecilnya dulu, Enjoreto. Namun, sebaliknya dia akan bersikap ramah terhadap semua perempuan. Suatu hari, sepulang sekolah, Hoshino Kirara dihadang oleh monster Kiseichu. Enjoreto yang kebetulan melihatnya mencoba untuk melawan monster Kiseichu itu. Namun sayang, kekuatan erosnya tidak keluar. Menyadari kekuatan erosnya tidak keluar, Enjoreto langsung menarik tangan Hoshino Kirara untuk lari dan bersembunyi. Ketika mereka berdua bersembunyi, tanpa disadari, tangan mereka saling berpegangan. Akan tetapi, justru itulah sumber daya energi eros berasal. Ia berasal dari rangsangan daya tarik nafsu sange. Jika sange, maka energi eros akan terkumpul. Lalu, beberapa lama kemudian, monster Kiseichu yang menyerang mereka tadi menemukan tempat persembunyian mereka berdua. Di saat bersamaan pula, tanpa disadari, mereka berdua menyatukan energi eros mereka menjadi satu, hingga menghancurkan monster Kiseichu itu. Hoshino Kirara panik. Mengapa pakaian mereka berdua ikut hancur, hingga membuat mereka berdua menjadi bugil? Enjoreto menjelaskan, jika apa yang terjadi kepada mereka berdua adalah dampak dari kekuatan energi eros setiap kali dikeluarkan untuk melawan monster-monster Kiseichu. Hoshino Kirara paham, dan dia bahkan menawarkan diri untuk membantu melawan monster-monster Kiseichu yang masih ada. Dengan begitu, otomatis Hoshino Kirara menjadi anggota baru HX Eros. Enjoreto senang sekaligus heran. Ternyata Hoshino Kirara adalah anggota HX Eros yang selama ini dicari. Bahkan, energi erosnya yang dulu diserap oleh monster Kiseichu kini telah kembali. Di tengah obrolan mereka berdua, datanglah 3 orang perempuan yang ternyata adalah anggota HX Eros, cabang kota Saitama. Mereka adalah Momozono Momoka, HX Eros Pink, Shirayuki Maihime, HX Eros Putih,
dan Tenkuji Sora, HX Eros biru. Kini lengkaplah sudah, anggota HX Eros menjadi 5. Dan tentunya 2 orang tokoh utama, Hoshino Kirara, HX Eros kuning, Enju Reito, HX Eros merah. Setelah 5 anggota HX Eros lengkap dan menjadi satu tim untuk cabang kota Saitama, Paman Ano mewajibkan semua anggota untuk tinggal bersama di dalam markas HX Eros. Hal ini dikarenakan pekerjaan menjadi pahlawan super itu datangnya mendadak. Dan untuk mengalahkan musuh dibutuhkan kerjasama satu tim. Cerita pun berlanjut. Hari demi hari, waktu demi waktu, semua berjalan seperti apa yang diharapkan, yaitu mengalahkan satu persatu para monster-monster alien Kiseichu. Semua dilakukan dengan baik oleh kelima anggota HX Eros. Hingga suatu hari, di tempat sarang para monster alien Kiseichu, tepatnya di Gunung Chichibu, Ratu Kiseichu mengatakan kepada para monster alien Kiseichu bahwa mereka harus merencanakan sesuatu rencana yang tidak pernah diduga oleh semua anggota HX Eros. Salah satu rencana monster alien Kiseichu mulai dijalankan. Rencana itu diawali dengan mencoba menyamar menjadi manusia. Hal ini agar para monster Kiseichu bisa menculik anggota baru HX Eros, yaitu Hoshino Kirara, yang memang selalu kesulitan dalam mengumpulkan energi Eros, yang merupakan sumber kekuatan super setiap anggota HX Eros. Energi Eros hanya bisa didapatkan dengan cara berpikiran mesum atau berpikiran cabul. Meskipun Hoshino Kirara memiliki potensi kekuatan energi Eros paling besar di antara semua anggota HX Eros yang lain, akan tetapi dia sulit untuk mengumpulkan energi Eros itu. Hal itu dikarenakan dia tidak bisa jujur pada dirinya sendiri, bahwa setiap manusia pasti memiliki sifat mesum. Itulah sebabnya Hoshino Kirara merasa kesulitan untuk mengumpulkan energi Eros. Ketika anggota HX Eros sedang sibuk melawan monster-monster alien Kiseichu, energi Eros Hoshino Kirara belum juga muncul. Di saat itu pula, salah satu monster alien Kiseichu langsung menangkap dan menculik Hoshino Kirara. Lalu, Hoshino Kirara kemudian dibawa ke sarang monster Kiseichu, yaitu di Gunung Chichibu. Melihat hal itu terjadi, Enju Reito dan 3 anggota HX Eros lainnya pergi ke sarang monster Kiseichu di Gunung Chichibu untuk menyelamatkan Hoshino Kirara. Sesampainya di sana, pertempuran pun terjadi antara para monster alien Kiseichu dan 4 anggota HX Eros. Di saat itu pula, Hoshino Kirara tersadar apa yang dilakukan oleh teman-temannya adalah demi menyelamatkan dirinya. Untuk itu, dia mencoba melarikan diri dengan kekuatan yang sudah mulai muncul. Setelah kekuatan Erosnya terkumpul, Hoshino Kirara pergi menuju tempat di mana teman-temannya bertempur. Namun, ketika dia ingin tempat teman-temannya bertempur, di saat itu juga dia bertemu dengan anak dari Ratu Kiseichu yang bernama Chacha. Tentu saja membuat Hoshino Kirara bersiap untuk menghancurkan Chacha. Tapi Chacha langsung mengatakan bahwa dia berbeda dengan ibunya yang merupakan Ratu Kiseichu. Justru dia sangat menyukai kehidupan manusia. Dia bisa bermutasi dan bisa melepaskan hormon feromon. Hormon feromon atau pikiran mesum seperti halnya manusia. Itu dibuktikannya dengan memberitahu bahwa ibunya atau Ratu Kiseichu sudah pergi ke tempat lain untuk menjalankan sebuah rencana. Hoshino Kirara dengan kekuatan Erosnya yang sudah mulai terkumpul,
berhasil mengalahkan satu monster alien Kisechu yang tersisa. Saking kuatnya, energi Eros yang dikeluarkannya membuat sarang para monster alien Kisechu ikut hancur. Melihat sarang para monster alien Kisechu akan hancur berkeping-keping, semua anggota HX Eros segera meninggalkan tempat itu. Ketika mereka bergegas pulang, terdengar suara Chacha yang ingin ikut mereka pulang. Chacha berusaha meyakinkan jika dia bisa membantu kelima anggota HX Eros untuk mengumpulkan energi Eros dan berjanji sepenuhnya bahwa akan membantu HX Eros. Kelima anggota HX Eros pun percaya, termasuk Paman Ano. Cerita pun berlanjut. Chacha mengingatkan kepada semua anggota HX Eros agar tetap waspada. Sebab, meskipun sarang para monster alien Kisechu di Gunung Chichibu sudah hancur, akan tetapi Ratu Kisechu sudah pergi ke tempat lain untuk merencanakan sesuatu dan tidak tahu keberadaannya ada di mana. Setelah beberapa hari kemudian, apa yang dikatakan oleh Chacha terbukti. Serangkaian serangan dilakukan oleh monster-monster Kisechu di perbatasan antara kota Saitama dan kota Tokyo. Di tengah perjuangan semua anggota HX Eros dari cabang kota Saitama melawan para monster-monster alien Kisechu yang masih tersisa, muncullah 4 orang anggota HX Eros dari cabang kota Tokyo yang secara tidak langsung ikut berjuang melawan para monster-monster alien Kisechu yang masih tersisa. Hal itu dikarenakan banyak serangkaian serangan yang dilakukan oleh para monster alien Kisechu di antara perbatasan kota Saitama dan kota Tokyo. Keempat anggota HX Eros dari cabang kota Tokyo itu adalah Shiko Murasame, Moena Wakakusa, Yona Ichogi, dan Taiga Toma. Hari demi hari, waktu demi waktu, sebuah berita yang mengejutkan terjadi. Paman Ano ditangkap polisi atas tuduhan pencabulan anak di bawah umur. Semua anggota HX Eros terkejut melihat berita tersebut. Tentu saja, karena selama ini Paman Ano selalu bersikap baik kepada semua anggota HX Eros, baik dari cabang kota Saitama ataupun dari cabang kota Tokyo. Di tengah obrolan anggota HX Eros, Chacha menyampaikan sesuatu yang selama ini diharapkan oleh semua anggota HX Eros, bahwa sebelum ditangkap, Paman Ano telah berhasil menciptakan kostum khusus untuk semua anggota HX Eros, yaitu kostum Zero Suit. Jika selama ini efek dari kekuatan energi Eros yang dikeluarkan oleh semua anggota HX Eros adalah pakaian mereka menjadi rusak dan sobek hingga membuat mereka tampil bugil, namun apabila menggunakan kostum Zero Suit, maka hal itu tidak akan terjadi lagi. Tapi sayang, setelah Paman Ano ditangkap, pemerintah menutup dan melarang semua kegiatan kepahlawanan HX Eros. Hal itu berdasarkan undang-undang dari gubernur terpilih yang baru. Mendengar hal itu, insting Chacha sebagai Kisechu yang spesial dan mempunyai sedikit sifat manusia merasa curiga. Itu terjadi setelah Chacha melihat foto gubernur terpilih yang merupakan seorang wanita bernama Iwazu. Hoshino Kirara juga merasakan hal yang sama, bahwa mungkin saja gubernur yang terpilih sekarang adalah Kisechu yang sedang menyamar. Chacha mengatakan, kita langsung tanyakan saja kepada gubernurnya. Semua anggota HX Eros pun setuju. Akhirnya mereka pergi ke rumah gubernur Iwazu. Sesampai di sana, Chacha menawarkan diri untuk masuk dan menyelidiki siapa sebenarnya gubernur Iwazu itu. Sebab Chacha memiliki kemampuan untuk menyamar jadi siapapun.
Salah satu anggota HX Eros, Shirayuki Maihime, mencemaskan Chacha. Meskipun Chacha memiliki kemampuan menyamar, akan tetapi Chacha tidak mempunyai kekuatan. Hal itu dikarenakan Chacha adalah Kisetsu yang baik dan spesial. Namun, Chacha tetap memaksa. Dia mengatakan bahwa dia ingin membalas kebaikan semua anggota HX Eros dan kebaikan Paman Ano. Mendengar apa yang dikatakan Chacha, semua anggota HX Eros akhirnya setuju. Chacha pun menyamar menjadi petugas pengantar paket. Setelah Chacha mengetuk pintu rumah Gubernur Iwazu, ternyata yang membuka pintu adalah Gubernur Iwazu sendiri. Secara mengejutkan, Chacha seperti terhipnotis dan menjatuhkan kotak paket. Kemudian Chacha langsung masuk ke dalam rumah Gubernur Iwazu. Tentu saja, semua anggota HX Eros langsung menuju rumah Gubernur Iwazu dan masuk untuk menyelamatkan Chacha. Sesampai di sebuah ruangan, semua anggota HX Eros melihat Gubernur Iwazu memeluk Chacha yang sudah kembali berubah ke wujud aslinya. Ternyata Gubernur Iwazu adalah Ratu Kisetsu yang menyamar agar bisa membubarkan HX Eros dan membuat Paman Ano ditangkap karena difitnah. Menyadari hal itu, Enju Reto langsung menyerang Ratu Kisetsu. Akan tetapi, usahanya sia-sia, sebab ruangan itu terbuat dari material anti-H atau anti-energi Eros. Dengan cepat, Ratu Kisetsu langsung mengunci pintu ruangan itu. Tentu saja semua anggota HX Eros terkurung di dalam ruangan itu. Di ruangan lain, Chacha mulai tersadar dan mencoba lari dari kejaran Ratu Kisetsu. Sang Ratu Kisetsu memberi pilihan kepada Chacha. Jika kembali ikut sang ratu, maka Chacha akan dimaafkan. Sebaliknya, jika tidak, maka Chacha akan dilenyapkan oleh sang Ratu Kisetsu. Di saat bersamaan, terdengar suara ledakan dari ruangan lain. Semua anggota HX Eros berubah dengan menggunakan kostum Zero Suit yang baru. Chacha pun langsung berlari menuju ke semua anggota HX Eros. Melihat hal itu, Ratu Kisetsu memerintahkan satu monster Kisetsu yang masih tersisa untuk melawan semua anggota HX Eros. Di saat yang bersamaan, Ratu Kisetsu pergi menghilang. Lalu kemudian 3 anggota HX Eros putih, HX Eros pink, dan HX Eros biru melawan monster alien Kisetsu yang masih tersisa itu. Namun, secara mengejutkan, tiba-tiba Chacha mempunyai kekuatan base mode yang diberikan kepada 3 anggota HX Eros untuk menghancurkan monster alien Kisetsu yang terakhir itu. Di tempat lain, HX Eros merah dan HX Eros kuning mengejar sang Ratu Kisetsu sampai akhirnya mereka bertarung melawan sang Ratu Kisetsu. Dengan menggabungkan 2 kekuatan HX Eros merah dan kekuatan HX Eros kuning, akhirnya sang Ratu Kisetsu bisa dihancurkan. Setelah Ratu Kisetsu dapat dikalahkan, akhirnya Paman Ano dapat dibebaskan setelah tuduhan terhadapnya berhasil dihilangkan. Dan semua kegiatan kepahlawanan HX Eros kembali normal lagi. Dan film pun selesai. Buat kalian yang ingin review alur-alur cerita film menarik lainnya dari channel Aarum ini, jangan lupa kalian subscribe channel ini. Terima kasih buat kalian sobat yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di review alur cerita film selanjutnya. Terima kasih.